Haleluya, saudara-saudara, selamat sore, selamat berbakti lagi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mendapat renungan dari Kisah Rasul Fatsal 20 dan kita akan membaca ayat 7 sampai ayat 12. Saya bacakan untuk saudara. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Di ruang atas di mana kami berkumpul dinyalakan banyak lampu. Seorang muda bernama Etikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Tetapi Paulus turun ke bawah. Ia merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, "Jangan ribut sebab ia masih hidup." Setelah kembali di ruang atas, Paulus memecah-mecahkan roti lalu makan. Habis makan, masih lama lagi ia berbicara sampai fajar menyingsing, kemudian ia berangkat. Sementara itu, mereka mengantarkan orang muda itu hidup ke rumahnya. Dan mereka semua merasa sangat terhibur. Haleluya. Cerita ini adalah cerita dari seorang yang bernama Etikus. Dia tidak berbuat apa-apa. Dia tidak sama sekali berbuat apa-apa, tetapi dia diceritakan di dalam Kisah Rasul Fatsal 20 ini sebagai seorang yang dibangkitkan dari kematian. Sebelum dia dibangkitkan dari kematian, dia berkumpul pada hari pertama. Hari pertama adalah harinya Tuhan. Jadi kurang lebih ini adalah hari Minggu. Hari pertama dalam minggu. 1, 2, 3, 4 dalam bahasa Ibrani, Ehad, Snain, Selos, Arba. Jadi hari pertama itu hari Minggu, Domingos, harinya Tuhan. Dan mereka berkumpul bersama-sama di ruang atas karena mereka mau berpisah dengan Rasul Paulus yang pada perjalanannya akan menemukan banyak sekali perpisahan. Dan di dalam perjamuan itu dikatakan oleh firman Allah, mereka berkumpul di ruang atas. Di ruang atas, di tempat mereka berkumpul itu. Saudara, ruang atas di upper room beberapa kali kita baca di dalam Alkitab. Ketika Yesus mengadakan perjamuan Tuhan, perjamuan kudus Pesach, yang terakhir, perjamuan akhir, itu dibuat di ruang atas, di upper room. Dan ketika hal ini diceritakan, itu juga di ruang atas, di upper room. Dan ketika Roh Kudus turun pun, ketika mereka berkumpul di ruang atas, di upper room. Bahkan Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem
sebelum mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus. Jadi hari ini, hari Minggu ini adalah hari Minggu Pentakosta karena diadakan perjamuan Tuhan. Dan perjamuan Tuhan itu dibuat di ruang atas. Saudara-saudara, kita sebagai orang Kristen, kita mempunyai tingkat rohani yang di tempat yang di atas, bukan di tempat yang di bawah. Karakter saudara harus menjadi karakter surga, karakter yang dari atas. Kekuatan kita harus kekuatan yang dari atas, bukan kekuatan sendiri, bukan kekuatan materi, bukan kekuatan fasih bicara, tetapi kekuatan yang kita andalkan, kekuatan yang dari atas. Disebutkan dalam cerita tadi, mereka berkumpul di tempat, di tingkat yang ketiga. Tingkat yang ketiga selalu berbicara, mengingatkan kita kepada tabernakel, kemah sembayang. Ada 3 tingkat, halaman, ruang kudus, dan ruang maha kudus. Dan ini mereka berkumpul di tingkat 3. Dan saudara-saudara, ada beberapa hal yang kita bisa belajar dari sana, yaitu yang pertama. Yang pertama, kita akan lihat arti nama dari Etikus. Etikus berarti beruntung, fortunate. Tetapi namanya yang begitu bagus, begitu indah, sangat berbeda dengan apa yang dia alami. Banyak kali kita pun, saudara-saudara, mempunyai nama, gelar yang baik, tetapi yang kita alami yang sebaliknya. Kita ingin mendapat yang baik menurut Roma pasal 7, tetapi yang kita lakukan adalah yang sebaliknya. Nama tidak sesuai dengan keadaan. Di dalam cerita Yohanes 12 ada seorang juga yang bernama Lazarus, yang berarti Yehova sudah menolong aku. Dia bangkit dari kematian setelah 4 hari. Tetapi namanya yang bagus, indah, dan pengalamannya itu hanya sampai di pasal 11 Yohanes. Tidak didengar lagi tentang Lazarus. Nah, saudara-saudara, seringkali saya diajar oleh ibu saya memasak. Ya, memasak. Kadang-kadang saya disuruh memasak dengan satu judul makanan yang luar biasa, ya. Namanya ini masakan naga sungai menyeberang. Takutlah saya, apa yang dimaksud dengan naga sungai menyeberang? Ternyata yang dimaksud adalah kangkung cah yang terdengar, yang kelihatan ada di pinggir-pinggir sungai. Banyak kali kita mendapatkan minuman yang namanya air susu soda gembira. Saya kira kalau minum susu itu soda gembira, hati kita gembira. Ternyata tidak. Hati kita tidak gembira, tetapi sakit gigi. Apa yang kita inginkan berbanding terbalik dengan apa yang kita alami. Demikian juga dengan Etikus, fortunate, ya, beruntung, sangat beruntung, fortunata, beruntung, tetapi pengalamannya tidak beruntung. Pelajaran berikutnya kita belajar dari hal hari yang pertama dalam minggu itu. Saudara, yang pertama, yang terbaik, yang terindah, yang nomor 1 itu harus untuk Tuhan. Waktu yang terbaik, kekuatan yang terbaik,
harus untuk Tuhan. Saya senang karena Tuhan memanggil saya pada usia 17 tahun. Ketika saya boleh memilih apa yang saya inginkan, apa yang saya rindukan. Dan Tuhan sampai sekarang tidak pernah mengecewakan saya. Karena selalu saya nomor satukan Tuhan. Awali segala sesuatu dengan Tuhan. Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada awal pertama, in the beginning, awalnya, in the beginning, God. Dalam Kejadian 1, Word dalam Yohanes 1, awalnya harus firman Allah didahulukan. Awalnya yang nomor satu harus Tuhan yang didahulukan. Beri kepada Tuhan yang terbaik. Dan nanti Tuhan memberikan pelayanan kita yang kepada kita yang terbaik. Kalau saudara memperhatikan kain, 20 meter kain yang sama, warnanya sama, apanya sama, saudara bisa bikin tirai. 10 meter dari kain yang sama, saudara bisa bikin taplak meja. Dan tempat tidur, tutup tempat tidur. Ya, 5 meter dari kain yang sama, saudara bisa bikin hal yang lebih kecil lagi. Mungkin bantal, sarung guling. Saudara, dari 20 cm saudara bisa bikin dari kain yang sama. Hanya sapu tangan. Tapi lebih kecil lagi, 15 cm dari kain yang sama. Mungkin saudara bisa pakai itu untuk tempat jarum. Semuanya dari kain yang sama. Begitu juga dengan penyerahan saudara. Kalau saudara memberi seluruhnya kepada Tuhan, yang terbaik saudara beri untuk Tuhan, maka Tuhan bisa memakai bahan yang banyak itu untuk dibuat sesuatu bagi kemuliaan nama Tuhan. Saudara, Tuhan itu pencipta segala sesuatu. Tuhan itu pemilik segala sesuatu. Semuanya, termasuk hidup kita, milik Dia. Ya, roh, jiwa, tubuh kita milik Dia. Apa yang tidak dikasih oleh Tuhan yang ada sama kita, semuanya milik dari Tuhan. Kalau saudara mau memberi kepada Tuhan, berilah yang Dia tidak punya. Saya beritahu, Petrus berkata, serahkanlah segala khawatirmu kepadanya, karena Dialah yang memperdulikan kamu. Tuhan tidak pernah khawatir. Allah tidak pernah khawatir. Kekhawatiran itu datang sejak manusia berdosa. Ada ketakutan, ada kebimbangan, ada kekhawatiran. Tapi kekhawatiran Tuhan tidak punya. Maka Petrus berkata, serahkan khawatirmu kepadanya. Dia yang akan menjaga, yang akan memelihara, yang akan memperdulikan saudara. Yang ketiga, saudara-saudara, kita akan lihat bahwa karena khotbah ini, kebaktian ini tengah malam. Dan saudara-saudara, di sana dipasang banyak lampu. Maksudnya bukan lampu seperti sekarang, tentu seperti zaman dulu. Kemungkinan ditambah karena ada Rasul Paulus di Troas ini. Keesokan harinya dia mau pergi. Dan kebaktian ini sangat-sangat panjang. Sampai seorang muda yang bernama Etikus ini mengantuk dan jatuh tertidur, lelap. Dia duduk di tempat yang tidak biasanya, yaitu dia duduk di jendela. Mungkin saking penuhnya manusia, jemaat, sehingga
Karena dia masih muda, dia duduk di jendela. Tetapi firman Allah berkata, dia ngantuk dan dia tertidur. Saudara-saudara, segala sesuatu harus seimbang. Segala sesuatu harus ada batas waktunya. Mungkin karena kangennya kepada Rasul, khotbah tengah malam terganggu sedikit karena khotbahnya panjang dengan jatuhnya Etikus dari jendela keluar. Yang saya heran dia tidak jatuh ke dalam, ke bagian dalam ruangan yang tidak akan membawa maut, tapi dia jatuh keluar. Bagaimana saudara hidup pengiringan saudara kepada Tuhan? Apakah seimbang atau tidak seimbang? Saudara ikut tetapi tidur. Saudara ingat ada 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Ya, semuanya tertidur ketika Tuhan yang pemilik pesta itu, mempelai itu lambat datang. Saudara-saudara, seringkali kita tertidur di dalam kenikmatan hidup, tertidur di dalam zona nyaman kita, tertidur. Dan ada waktunya, saudara-saudara, zona nyaman itu digoyang sama seperti burung nasar. Ketika dia punya telur menetas, anak-anaknya mencicit, tidak bisa berbuat apa-apa, dia yang cari makan. Mula-mula dia ambil ikan, makanan yang lembut. Terus lama-lama dia ambil dari kelinci. Lama-lama dia ambil ular. Lama-lama monyet pun dia bawa. Dia kasih makan anaknya. Tetapi ketika anaknya sudah besar, dia goncang itu sarang. Harus seimbang. Ada waktunya tinggal bersama orang tua. Ada waktunya engkau belajar terbang dan cari makan sendiri. Digoncanglah sarang itu, dirusaklah. Sehingga, dan ditinggalkan si anak ini. Sehingga dia berkepak-kepak. Jatuh, saudara-saudara, dari atas. Dia pakai sayapnya dan dia tidak bisa terbang betul. Ya. Tetapi sebelum dia jatuh, induknya sambar menyambar, taruh di atas sayapnya, kembali ke sarang, hanya untuk digoyang lagi. Begitulah Tuhan melatih kita untuk terbang, untuk mengembangkan sayap kehidupan, sayap kemampuan, sayap yang saudara-saudara ada miliki. Mungkin berupa bakat, kemampuan, kekuatan, daya pikir. Itu semua dari Tuhan. Tapi itu tidak akan berkembang kalau semuanya masih disuap oleh Bapa. Sekarang mulai dengan makanan yang keras. Apakah saudara seimbang? Ada masa anak-anak, ada masa dewasa. Ada masa lahir, ada masa mati. Ada waktu kita, saudara-saudaraku, untung. Ada waktu kita membiarkan rugi. Ada waktu mengumpulkan, ada waktu membiarkan, melepaskan. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu melepaskan diri dari memeluk. Saudara-saudara, indah sekali cerita ini. Dan di ruang itu dipasang lampu yang banyak, terang. Kemungkinan ini yang menyebabkan Etikus ngantuk karena mendengar khotbah terlalu panjang. Dan jatuh keluar, disangka orang sudah mati. Lalu Paulus turun. Saudara-saudara,
Yang menyelamatkan itu datang belakangan. Yang celaka duluan. Sama seperti sekarang. Banyak dokter-dokter di garis depan. Sampai mengorbankan nyawanya. Untuk berjuang menyelamatkan banyak rakyat manusia yang kena virus. Seharusnya dokter itu di garis belakang. Dalam peperangan, pertempuran pun dokter bagian belakang. Setelah ada serdadu yang tertembak, dia punya pekerjaan. Dia harus di garis belakang. Tapi sekarang terbalik. Dokter di garis depan. Yang dilindungi di garis belakang. Susahnya luar biasa. Untuk tinggal tetap di rumah, sukarnya luar biasa. Mengatur orang begitu banyak. Sukarnya luar biasa. Karena perekonomian seluruh dunia anjlok. Itu sebabnya saudara harus menghargai dokter-dokter, juru rawat yang berjuang di garis depan. Melindungi rakyat Indonesia yang tak terhitung ini. Yang sekarang sedang menunggu di garis belakang. Ketika Paulus turun menolong kepada Etikus, kebiasaan di Timur Tengah, di Israel, kalau ada orang jatuh dan ketahuan dia meninggal, orang sudah melolong. Ibu-ibu sudah menangis. Ibu-ibu sudah bicara, macam-macam. Ibu-ibu sudah teriak-teriak menangis. Dan itulah sebabnya Rasul Paulus bilang, tenanglah, dia tidak mati, dia masih hidup. Saudara-saudara, pelajaran yang terakhir. Ketika Etikus mati, Paulus mendekapkan diri, meniru apa yang dikerjakan oleh Elia di perjanjian lama. Ketika menghadapi anak yang mati, dia dekap juga. Tahukah saudara bahwa ketika kita mati di dalam dosa, bahasa dari Efesus 2, Tuhan mendekap kita. Tuhan menolong kita. Dan kehidupannya, kehangatan hatinya, menghidupkan. Firman Allah berkata, orang-orang bersuka cita dan mengantarkan anak ini pulang ke rumahnya dengan hidup. Dan semua orang bersuka cita. Wahai kaum muda, apakah Anda sekolah di luar negeri, Anda menyukakan orang tua yang membiayai Anda? Anda pernah berpikir ayah dan ibu banting tulang mengumpulkan uang untuk Anda sekolah? Dapatkah saudara pulang dan menyenangkan hati orang tua? Apa yang terjadi dengan Etikus? Dia hidup di tempat yang terang. Banyak lampu di sana. Itulah sebabnya kita disebut juga anak terang. Ya. Kamu adalah terang dunia. Yesus berkata, kamu harus bernyala seperti terang di dalam dunia. Yesus berkata, akulah terang dunia, tetapi engkau juga, kamulah terang dunia. Itulah sebabnya dia mendekap kita di atas bukit Golgota.
Dia dekap segala dosa, kesalahan manusia. Dia tanggung di atas tubuhnya sendiri. Dan dia mati ganti kita. Lalu dia bangkit pada hari ketiga. Dan sekarang ada di sebelah kanan Allah Bapa, menunggu saudara dan saya. Dapatkah saudara menyenangkan ayah dan ibu? Dapatkah saudara menyenangkan keluarga saudara? Sehingga keluarga saudara bangga menyebut saudara. Bangga mengatakan nama saudara. Ini anak saya. Itu yang pakai topi yang jadi lulusan AMN, Akabri, itu putra saya. Itu yang jadi hakim, itu putra saya. Itu yang jadi pedagang sukses, itu putra saya. Kita berhutang kepada orang tua kita. Kita berhutang kepada keluarga kita yang membesarkan kita. Saudara, dari cerita ini, dari mulai hari pertama, kita harus seimbang sampai yang terakhir. Paulus berkhotbah sampai fajar menyingsing. Dan mereka membawa pulang anak itu, Etikus, dengan hidup. Cocoklah namanya sekarang. Fortunate. Beruntung. Saudara-saudara, sekian renungan firman Allah. Kiranya Roh Tuhan membuka hati kita, karena hanya Dia yang bisa mengartikan kepada saudara dan saya. Hanya Dia yang patut dimuliakan, dipuji, ditinggikan sampai selama-lamanya. Izinkan saya berdoa untuk saudara. Bapa Sorga, di dalam nama Yesus kami menyapa Engkau. Tuhan, berkatilah semua yang mendengar, berkatilah mereka yang menyaksikan, bahwa pada hari-hari ini adalah hari di mana kami harus memberi yang terbaik, yang pertama, yang utama, the first day of the week, yang pertama dari minggu itu, kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, bahwa Engkau memberi kepada kami satu cerita, walaupun Etikus tidak berbuat apa-apa, tapi Engkau mengajar kepada kami banyak hal, dan masih banyak hal yang tersembunyi, yang kami belum tahu sekarang ini. Bukakanlah itu kepada kami Tuhan. Kami berdoa sore hari ini untuk saudara-saudara kami yang sedang dalam kesulitan, dalam kesusahan. Kami musrahkan kekhawatiran kami kepada Engkau, karena Engkaulah yang memelihara kami. Selamatkanlah kami Tuhan. Selamatkanlah bangsa Indonesia dari wabah ini. Terima kasih kepada Tuhan karena menjaga kami, sehingga kami masih ada sebagaimana kami ada sampai hari ini. Hiburkanlah keluarga dari dokter-dokter yang meninggal. Kami tidak bisa bayangkan perasaan dari keluarga yang ditinggalkan. Mereka adalah pahlawan-pahlawan dari kesehatan, pahlawan-pahlawan kemanusiaan. Tuhan, berkati mereka di mana mereka berada. Berkati mata pencaharian mereka, toko, warung, jualan mereka. Engkau berkati, biar nama-Mu dipermuliakan, ditinggikan sampai selama-lamanya. Kami alaskan doa kami hanya di dalam nama di atas segala nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat, Penebus kami yang setiawan. Haleluya. Amin. Sekian firman Allah. Tuhan memberkati, sampai ketemu di lain kesempatan.